Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyudi Hidayat dengan nomor induk mahasiswa 200202011463. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan BES 3 tahun 2025, program studi guru kelas MI di LPTK UIN Araniri Banda Aceh. Hari ini, Rabu 8 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja pada siswa kelas 6 di MIN 14 Aceh Barat. Pelajaran IPAS materi, benarkah energi akan habis, dengan model pembelajaran berbasis masalah, problem based learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan pagi yang sangat cerah ini, Bapak kembali bisa berjumpa dengan kalian semua, anak-anak Bapak, di kelas kita yang tercinta ini. Selawat berseiring salam, tidak lupa-lupa selalu kita sanjung sajikan kepada penghulu alam kita, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seterusnya kepada keluarga dan sahabat sekaliannya. Apa kabar hari ini anak-anak Bapak? Alhamdulillah, luar biasa. Semangat ya. Nah, untuk pagi ini kita seperti biasa akan memulai pelajaran IPAS, IPA ya, untuk materi yang akan kita lihat nanti. Nah, sebelum kita masuk materi, Bapak ingin mengabsen dulu ya. Siapa yang kira-kira hari ini tidak masuk kelas? Berapa orang kita yang hadir? 2. Ya. Siapa-siapa tadi? Rido sama Melati. Ada apa kabar? Ada kabarnya? Ada. Rido, apa kabarnya? Pindah. Betul pindah? Belum ya. Kita belum dapat kabar dari orang tuanya. Jadi belum kita pastikan apa kawan kita si Rido sudah benar pindah apa masih bersekolah di sekolah kita. Kalau nanti kemana? Sakit? Ya, kemarin hari Sabtu dia juga masih dalam keadaan kurang sehat. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran seperti biasa, marilah kita terlebih dahulu berdoa menurut agama kita. Apa agama kita? Islam. Jadi kami mintakan kepada ketua kelas untuk memimpin ke depan untuk pembacaan doa. Baik, berdoa kita telah selesai. Jadi sekarang kita akan seperti biasa sebagai warga negara Indonesia kita harus ya punya sikap kebangsaan. Artinya nasionalisme kita sebagai warga negara Indonesia harus tetap ada di dalam dada kita. Untuk membangkitkan semangat kebangsaan kita, marilah sama-sama kita mendengarkan dan menyanyikan secara bersama-sama lagu kebangsaan negara kita. Apa lagu kebangsaan negara kita? Baik, sama-sama kita akan mendengarkan dan bersama-sama kita akan menyanyikan. Mohon berdiri semuanya. Mohon untuk duduk kembali ya. Baik anak-anak Bapak semua, hari ini kita akan masuk materi mengenai energi ya. Energi sebagaimana yang kita ketahui
sangat kita butuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya ada energi listrik, ya, ada energi matahari. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah untuk memahami peran energi, ya, yaitu energi terbarukan yang ada di dunia ini, ya, sebagai sumber energi, ya, untuk kesediaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sekarang Bapak ingin tanya, ya, apakah suatu energi tersebut bisa habis? Bisa. Contohnya apa? Ya, benar sekali. Minyak bumi, batu bara. Walaupun di daerah kita, di negara kita itu melimpah minyak bumi dan batu bara, namun suatu hari energi tersebut akan habis. Nah, bagaimana kalau energi itu habis? Apa yang terjadi? Kita apa? Iya, benar sekali. Kita akan kekurangan energi. Kita tidak bisa lagi menggunakan energi yang tersebut. Nah, jadi bagaimana caranya supaya energi itu tetap ada di muka bumi ini? Apa yang harus kita lakukan? Ya, harus hemat. Apa lagi? Cari sumber energi yang lain. Energi yang tidak habis. Ya, betul sekali. Ya, kawan kalian bilang tadi. Ada energi matahari. Matahari itu energi yang tidak akan habis-habis. Ya, selama-lamanya selalu ada. Sebelum kiamat datang, energi matahari itu selalu ada. Nah, energi matahari itu bisa digunakan menjadi energi listrik melalui panel surya. Nah, baik, kita akan lihat materi tentang energi listrik ini. Ya, ini dia. Kita akan membahas sedikit materi tentang sumber energi. Nah, apa itu energi? Ya, energi adalah ya, baik kecil maupun besar, yang digunakan untuk kehidupan kita sehari-hari itu adalah energi. Nah, terus sumber energi, ya, sumber energi ada dua. Ada sumber energi yang dapat diperbaharui, ada sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Nah, apa itu sumber energi yang dapat diperbaharui? Nah, kita lihat. Nah, ini dia. Sumber energi yang dapat diperbaharui adalah sumber energi yang dapat jenis energi yang memang dapat diperbaharui dan tidak akan habis jumlahnya. Nah, jenis sumber energi ini kerap sebagai sumber energi alternatif. Apa contohnya? Ya, benar sekali. Ada energi angin dan ada energi matahari. Nah, energi angin ini bisa dijadikan pembangkit listrik, tenaga angin. Juga bisa menghasilkan energi. Kita tidak perlu lagi hanya tergantung pada minyak bumi dan batu bara. Nah, selanjutnya energi yang tidak dapat diperbaharui ini dia. Contohnya ada minyak bumi, batu bara yang berasal dari fosil. Nah, walaupun kita di daerah kita, di Kecamatan Merbo kita ini menghasilkan batu bara terbesar di Aceh yang dipegang oleh PT Mifa, namun nanti lama-kelamaan batu bara ini akan habis. Dia akan habis karena selalu diambil. Nah, setelah itu, nah ini ada contoh sumber energi yang dapat diperbaharui. Ada biomasa, ya, termasuk sampah organik. Ini juga bisa digunakan. Terus pembangkit listrik tenaga matahari, ada biogas. Ya, jadi itu adalah sumber energi yang dapat diperbaharui. Nah, ini juga ada lagi, ya, angin, tenaga angin, panas bumi, gelombang laut, dan pembangkit listrik tenaga air. Itu semua adalah energi yang terbarukan. Nah, yang tidak terbarukan bagaimana contohnya? Ini dia, berasal dari fosil, terdiri dari, ya, minyak bumi, batu bara hingga gas. Nah, ini juga lagi berasal dari mineral alam, ada fosfat, emas, dan tembaga. Ini semua nanti lama-kelamaan dia akan habis. Nah, terus ada berasal dari nuklir juga. Ya, terima kasih. Ya, ini tentang energi yang ada di sekitar kita. Nah, sekarang Bapak mau kalian menyimak sebuah video, ya, sebuah video. Nah, video ini nanti setelah itu kita akan diskusi kelompok. Kita akan mencari permasalahannya. Apa permasalahan di dalam video ini? Ya, karena tujuan kita adalah mencari masalah. Nanti kita akan pecahkan sama-sama dalam kelompok. Nanti mohon disimak videonya. Ya, videonya apa akan tayangkan di layar. Nanti kalian coba lihat apa permasalahan yang ada dalam video tersebut.
Ya, jadi kita akan melihat sama-sama. Ya, ini videonya kita akan perhatikan. Mohon dicatat nanti yang perlu. Teman, bertemu lagi di kanal Ayo Jadi Juara. Ya, ayo, boleh di. Manusia. Tanpa energi, manusia tidak bisa memenuhi kebutuhannya dengan mudah, seperti kebutuhan air, listrik, telepon, internet, transportasi, dan lainnya. Apa yang terjadi jika kita habis? Dari manakah energi listrik kita berasal? Energi listrik yang kita gunakan sebanyak 64,5% berasal dari energi fosil. Energi fosil adalah energi yang berasal dari minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Energi fosil ini dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik melalui pembangkit listrik. Bentuk energi. Beberapa bentuk energi yang biasa kita temukan sehari-hari. Baik, tadi kita sudah melihat materi tentang energi. Anak-anak Bapak mungkin sudah paham, kita lihat dari video tadi, ya. Nah, untuk lebih pahamnya tentang energi tersebut, sekarang kita akan melakukan yang namanya percobaan, ya. Percobaan tentang energi, ya, yang ada dalam sebuah gelas. Nanti percobaannya adalah sebuah lilin dinyalakan dengan korek api. Setelah itu ditutup dengan menggunakan gelas. Kita lihat bersama-sama apa yang terjadi pada lilin tersebut. Nah, di sini sudah ada video tentang uji coba lilin yang ditutup dengan gelas. Ya, perhatikan, anak Bapak semua. Nah, itu kita lihat ada lilin yang diletakkan dalam suatu tempat, lalu lilin tersebut ditutup dengan gelas. 1, 2, 3, 4. Pada hitungan keempat, lilin jadi padam. Nah, lilin tersebut padam. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa lilin tersebut padam? Ya, betul sekali. Ini adalah pengaruh udara. Tepatnya pengaruh oksigen. Nah, api hanya bisa hidup apabila ada udara, ada oksigen. Tapi kalau oksigennya habis, maka apinya akan padam. Nah, juga ini energi. Ya, energi apa yang dihasilkan oleh lilin tadi? Energi panas, benar sekali. Energi panas. Lilin dihidupkan dengan menggunakan korek api, ya. Lilinnya hidup. Nah, lilin itu membutuhkan udara. Tapi pada saat udaranya dihilangkan, yaitu ditutup dengan menggunakan gelas, tidak ada lagi udara, maka apinya akan padam. Nah, baik, nanti setelah ini kita akan berdiskusi, ya, berdiskusi kelompok. Di sini sudah ada Bapak berikan tugas, ya, LKPD. Di sini sudah Bapak buat LKPD, lembar kerja peserta didik. Nanti kalian berdiskusi bersama teman-teman, mencari permasalahan, ya, permasalahan yang ada di video pertama dan di video kedua. Ya, video pertama tentang materi, video kedua tentang percobaan lilin. Nanti di sini sudah ada Bapak buat pertanyaan di dalam LKPD. Nanti boleh dikerjakan secara bersama-sama, diskusi dengan kelompok bersama-sama. Nanti Bapak mintakan kepada perwakilan kelompok, setiap kelompok untuk mempresentasikan ke depan, ya, mengenai hasil yang sudah kalian diskusikan, ya, permasalahan-permasalahan apa dan pemecahan masalahnya bagaimana. Nanti dipresentasikan satu kelompok satu ke depan, ya, sampai selesai. Baik, sekarang Bapak mintakan buat kelompok seperti biasa. Kita belajar kelompok. Satu kelompok terdiri dari 4 orang. Tapi ada kelompok tadi yang di belakang itu kurang lebih 1 orang, jadi boleh jadi 5. Boleh anak-anak Bapak semuanya. Sekarang kita buat kelompok terlebih dahulu.
Semua kelompoknya sudah terbentuk. Jadi kita sekarang akan berdiskusi kelompok ya mengenai pemecahan masalah yang ada dalam dua video tadi. Yang pertama video tentang materi energi, yang kedua video tentang percobaan lilin. Bapak mohon kepada kalian semua untuk berdiskusi dengan betul-betul diskusi ya, jangan ada yang bercanda-canda. Baik, ini LKPD Bapak akan bagikan kepada kalian di kelompok 1, kelompok 2 ya, terus kelompok 3 ya, dan kelompok 4 ya. Boleh langsung dikerjakan tugasnya ya, kita kerja kelompok secara bersama-sama mengenai yang sudah kita kerjakan tadi. Boleh dikerjakan segera. Baik, boleh diskusikan terus kelompoknya ya secara bersama-sama apa itu tentang energi dan mengenai percobaan tadi ya, percobaan yang sudah kita saksikan bersama-sama, apa yang terjadi pada lilin ya. Masalahnya adalah apabila lilin ditutup dengan menggunakan gelas, apa yang terjadi pada lilin yang ada api tersebut? Apa lilinnya padam, apa lilinnya tidak? Kalau padam, kenapa bisa lilinnya padam? Ayo diskusikan sama teman-temannya secara bersama-sama ke depan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya ya, masalah apa yang ada di dalam itu tadi, terus ya pemecahan masalahnya bagaimana ya, mohon didiskusikan dengan benar ya, tolong didiskusikan dengan benar nanti biar presentasinya juga benar. Semuanya selesai tadi kita berdiskusi. Sekarang sebelum kita mulai mempresentasikan ke depan, kita terlebih dahulu masih semangat nggak? Apa lihat sudah lemas nih? Sudah lemas nih. Kita akan ice breaking dulu ya, kita biar semangat kembali. Ayo semuanya berdiri dulu. Semuanya berdiri, hadap kemari. Kita bermain dulu ya. Ayo semuanya. Ya, kita joget-joget dulu, kita bermain dulu biar kelas kita semangat. Ya, biar kelas kita semangat. Ayo kita ikuti pacu jalur yang lagi tren saat ini. Ya, yang lagi tren, yang boleh kita bernyanyi bersama-sama. Ya, Bilal, ayo Bilal. Beri dulu. Kita semangat lagi, biar semangat kita ada lagi. Ayo. Ya, yuk. Ya, ayo semangat. Ini merupakan salah satu tarian yang populer sampai ke internasional. Ya, ayo. Baik, terima kasih. Ayo kembali kita ke tempat duduk masing-masing. Ya, sekarang kita akan mempresentasikan dari kelompok 1 dulu. Boleh maju ke depan. Kita dengarkan presentasi dari kelompok 1. Semuanya boleh berdiri ke depan. Ayo, ayo di sini. Kita akan mendengarkan presentasi dari kelompok 1. Ya, nanti mohon yang lain untuk mendengarkan. Ya. Dari kelompok 1 akan mempresentasikan bagaimana baik, kita akan mulai untuk mempresentasikan. Jangan yang lain, mohon didengar. Silakan. Pertanyaannya, apakah energi bisa habis? Iya, apa buktinya bahwa energi bisa habis? Buktinya minyak bumi, batu bara, dan gas alam
terbentuk selama jutaan tahun. Saat ini menunjukkan mulai berkurang dan akan habis. Pertanyaan kedua, bagaimana energi bisa habis? Karena selalu dipakai oleh umat manusia di seluruh dunia. Apa upaya yang dapat dilakukan untuk menghemat energi? Berikut adalah beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk menghemat energi. Matikan peralatan listrik yang tidak digunakan, seperti lampu, televisi, komputer, dan kipas angin. Terima kasih. Dah, baik, tepuk tangan untuk kawan kalian. Ya, terima kasih kepada kawan kalian. Sekarang kita persilakan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Boleh, silakan kepada perwakilannya untuk memegang mikrofon. Baik. Upaya yang dapat dilakukan untuk menghemat energi. Penghematan air. Gunakan air secukupnya saat mandi, mencuci piring, atau menyikat gigi. Matikan keran saat tidak digunakan. Perbaiki kebocoran pipa atau keran air sesegera mungkin. Tampung dan gunakan kembali air bekas cucian buah sayur atau air hujan untuk menyiram tanaman. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk kelompok 2. Tepuk tangan. Ayo beri tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 2. Ya. Baik, sekarang kita mintakan kelompok 3. Kelompok 3 untuk tampil ke depan untuk segera mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Bisa habis. Buktinya minyak bumi, batu bara, dan gas alam terbentuk selama jutaan tahun. Saat ini menunjukkan mulai berkurang dan akan habis. Bagaimana energi bisa habis? Karena selalu dipakai oleh umat manusia di seluruh dunia. Apa upaya yang dapat dilakukan untuk menghemat energi? Dari percobaan dapat kami simpulkan. Penghematan bahan bakar dan transportasi. Kurangi penggunaan kendaraan pribadi dan beralih ke transportasi umum, sepeda, atau berjalan kaki untuk jarak dekat. Hindari menggunakan mobil saat mesin mobil masih dingin dan matikan mesin saat berhenti terlalu lama, misalnya di lampu merah atau saat antri. Lakukan perawatan berkala pada kendaraan agar mesin bekerja lebih efisien. Ya, Baik, terima kasih kelompok 4. Tepuk tangan ayo meriah kepada kelompok 4. Sekarang kelompok terakhir, kelompok 4. Tadi kelompok 3 ya, mohon maaf. Sekarang kelompok 4 untuk tampil ke depan. Ayo. Apakah energi bisa habis? Iya, apa bukti bahwa energi bisa habis? Bukti minyak bumi, batu bara, dan gas alam terbentuk selama jutaan tahun. Saat ini menunjukkan mulai berkurang akan habis. Bagaimana energi bisa habis? Karena selalu dipakai oleh umat manusia di seluruh dunia. Baik, Apa nah, upaya yang bisa dilakukan untuk menghemat energi? Berikut adalah beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk menghemat energi. Dah, boleh, baik, terima kasih. Beri tepuk tangan kelompok terakhir tadi. Boleh tempat duduk kembali. Ya, luar biasa ya. Mohon kembali. Perhatikan Bapak kembali. Baik, anak-anak Bapak semua, hari ini materi kita tadi tentang energi dan bagaimana juga tentang percobaan lilin tadi setelah kita lihat bersama-sama bahwasanya energi itu suatu saat akan habis. Nah, untuk menggantikan energi yang habis tersebut, kita memerlukan yang namanya energi yang baru atau energi terbarukan. Tadi sudah kita lihat ada energi angin, ya. Untuk listrik, ada energi cahaya matahari untuk pembangkit listrik, ada energi air untuk dijadikan pembangkit listrik. Masih banyak yang lain, ya, yang perlu kita tekankan bahwa kita harus hemat energi. Sehari-hari kita harus hemat energi. Kalau lampu yang nggak perlu kita matikan, ya, kipas angin kalau sudah nggak perlu lagi juga kita matikan.
Baik, untuk hari ini mungkin sekian perjumpaan kita. Mudah-mudahan anak-anak Bapak semua bisa memahami materi kita hari ini dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, untuk menutup kita pembelajaran kita hari ini, marilah kita membacakan Al-Fatihah secara bersama-sama. Al-Fatihah. Terima kasih semuanya. Ya, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.